Shalom teman-teman semua. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang 5 kebutuhan dari seorang wanita. Dan ini sangat bagus untuk kita para pria ataupun Anda yang berpacaran dan yang menikah. Sehingga kita bisa mengenal pasangan kita, kemudian kita bisa menyukakan dan menyenangkan pasangan kita, sehingga hubungan itu makin kuat, makin awet, dan makin diberkati Tuhan. Dan sebelum saya bahas lebih jauh, silakan teman-teman di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan berkomentar, nanti saya akan balas satu demi satu. Oke, ada 5 kebutuhan dari seorang perempuan atau wanita, dan kita para lelaki harus mengerti ini supaya hubungan kita lebih romantis, lebih kuat, dan lebih diberkati Tuhan. Yang pertama, wanita kebutuhannya adalah dikasihi atau disayang. Oke, kita boleh baca dalam Kolose 3 ayat 19. Dikatakan begini, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jadi ada kata kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kemudian Efesus 5 ayat 25, 28 dan 29. Dikatakan dalam Efesus 25 adalah, hai suami, lagi-lagi kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Yang 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kebutuhan seorang perempuan atau wanita adalah dikasihi dan disayang. Nah, wanita itu akan menjadi percaya diri, wanita itu akan lebih maksimal ketika dia dikasihi dan dia disayang. Jadi teman-teman yang punya pacar, yang punya istri, maka kasihilah istrimu, sayangilah dia, sebab itu adalah kebutuhannya. Dan seorang pria yang bisa mengasihi, yang sayang sama istrinya, maka keluarganya akan lebih kuat, akan lebih sehat, akan lebih diberkati, bahkan sampai kepada generasinya. Karena apa? Karena istri adalah penolong. Jadi kalau penolong ini kita kasihi, kita sayang, maka penolong ini akan berfungsi. Dan ketika dia berfungsi, maka rumah tangga itu akan lebih kuat, lebih diberkati Tuhan. Jadi kebutuhan istri yang pertama adalah dikasihi atau disayang. Kemudian kebutuhan wanita yang kedua adalah dipuji atau disanjung. Jadi biasakanlah memuji pasangan Anda. Biasakanlah memuji pacar atau istrimu. Beberapa teman-teman yang sudah berkeluarga ya, dan mereka bercerita, kita mesti punya kebiasaan ketika istri kita yang lagi memasak, ya begitu disajikan, sekalipun tidak enak ataupun kurang garam, bagaimanalah bahasanya, yang pasti kurang oke lah itu masakan. Nah, sekalipun kurang oke itu masakan, biasakanlah memuji, berkata ya enak nih, boleh nih. Nah, karena memang wanita itu suka dipuji dan disanjung. Itulah kebutuhan dari seorang wanita. Tetapi kalau wanita jauh dari pujian, jauh dari sanjungan, maka
akan berefek juga ke kita. Bagaimana dia cara melayani kita, cara menyajikan makanan, cara mempersiapkan pakaian, cara menyiapkan segala sesuatu akan berpengaruh. Untuk itu teman-teman pria yang punya pacar, pujilah pacarmu, sanjunglah dia. Anda juga yang sudah berkeluarga, yang punya istri, sanjunglah istrimu, pujilah dia. Sebab itu bagian dari kebutuhan dia. Dan aku percaya seorang pria yang pintar memuji atau menyanjung dalam arti yang positif, bukan hal yang negatif. Sebab ada orang pakai pujian untuk hal negatif supaya taklukkan hati wanita ini, hati wanita ini. Nah, itu yang negatif. Tapi kalau pacarmu, istrimu, ketika kamu sanjung atau puji, itu penting. Itu sehat hubungannya. Tapi begitu kekurangan pujian, kekurangan sanjungan, maka akan berefek kepada hubungan itu, dan kemudian hubungan itu menjadi tidak sehat. Jadi itu yang kedua, kebutuhan seorang wanita yang kedua adalah dipuji atau disanjung. Sudahkah Anda memuji pacarmu? Sudahkah Anda memuji istrimu? Lakukan itu. Yang ketiga, kebutuhan dari seorang istri yang ketiga ini sangat penting, ya, sangat penting. Istri itu suka didengar, ya. Istri itu suka ngobrol. Terkadang istri itu udah tahu jawabannya, dia ngobrol berjam-jam, ya, berjam-jam. Dia ngobrol hanya untuk mengeluarkan apa yang ada di hati dan pikirannya. Untuk itu ada muncul satu statement atau satu penelitian atau satu survei bahwa wanita itu mengeluarkan perkataan satu hari itu 25.000 kata sampai 30.000 kata satu hari. Sedangkan pria hanya 5.000 kata. Artinya wanita lebih dominan berbicara daripada seorang pria. Jadi ketika wanita didengar, dia ngobrol, maka itu akan menyenangkan hatinya. Itu akan menyukakan hatinya. Kenapa? Karena itu kebutuhannya. Dia suka didengar, dia suka ngobrol. Kadang-kadang saya dengar juga ini dari teman-teman yang sudah berkeluarga, ya, terus beberapa survei-survei yang ada bahwa istri atau pasangan kita terkadang mereka nggak butuh jawaban kita, ya, dia cuma butuh didengar, ya. Jadi kadang kita kan laki-laki terburu-buru ingin menjawab, terburu-buru ingin menjelaskan, padahal wanita nggak butuh itu, dia cuma butuh didengar. Makanya rahasia untuk hubungan yang awet, rahasia untuk menaklukkan seorang perempuan adalah suka mendengar. Jadi kalau Anda nggak suka mendengar, kemudian ada orang lain yang suka mendengar, itu bahaya, resiko untukmu. Jadi marilah jadi pendengar yang baik, ya. Latihlah dirimu untuk suka mendengar, sekalipun ocehan-ocehan bagaimana begitu, sekalipun mungkin menurut kamu kurang ada isinya, kurang berbobot, belajarlah untuk mendengar. Itu rahasia untuk engkau menyenangkan pasanganmu. Itu rahasia untuk menyenangkan seorang perempuan, sebab dia suka ngobrol dan dia suka didengar, ya. Dan ini yang paling penting, Kadang-kadang perempuan lebih penting didengar daripada apa yang kamu belikan. Ada orang, ada suami, ada laki-laki yang setiap kali mau selesaikan masalah selalu dengan uang. Belikan ini. Nah, ini bahaya sebenarnya. Sebab kebutuhan wanita yang utama, ya memang dia perlu aksesoris, perlu tas, perlu cincin, perlu gelang, pokoknya aksesoris dia perlu. Tapi yang dia butuh
butuhkan adalah didengar. Nah, bahayanya seorang laki-laki atau suami ketika ada masalah dia selesaikan dengan uang. Nah, ini perempuan akan merasa sendiri, akan merasa tidak diperhatikan, akan merasa dicuekin. Ya, tapi pria yang suka mendengar, dan dengar ya, mendengar itu bukan cuma mendengar tapi sampai melakukan, itu yang benar. Ya, jadi bagi saya rahasia untuk menenangkan hati seorang perempuan, menyukakan hati seorang perempuan, belajarlah untuk mendengar. Dengarkan dia apa yang dia mau sampaikan. Ya, mungkin sampai berapa jam, dengarkan saja sampai dia puas. Sebab itu adalah kebutuhannya. Yang keempat, kebutuhan dari seorang perempuan adalah dimanja. Ya, itu normal. Ya, itu normal. Normal dalam arti dia butuh, dia masih butuh diperhatikan darimu. Artinya kalau diterjemahkan sederhananya, dia butuh dielus ya, kepalanya. Sederhananya begitu, rambutnya dielus. Dia butuh dimanja. Nah, saya percaya ketika seorang istri atau pacar kita masih manja, berarti dia masih butuh perhatian lebih dari kita. Masih butuh perhatian lebih. Repotnya dari seorang wanita yang mandiri adalah ketika dia merasa udah gak butuh lagi laki-laki. Dia merasa udah gak butuh lagi orang lain. Jadi repotnya seperti wanita yang mandiri adalah dia jadi dingin. Ya, jadi tidak ada lagi kehangatan di situ. Sementara perempuan yang masih mau dimanja, berarti dia masih butuh perhatian lebih. Ya, beda manja yang kekanak-kanakan beda. Ada yang memang manja kekanak-kanakan yang sedikit mesti telepon, sedikit mesti diperhatikan, sedikit. Nah, itu beda. Nah, ini yang saya maksudkan adalah manja yang normal, yang dia butuh kasih sayang lebih dan dilakukan dalam orang-orang yang sudah dewasa. Nah, ini penting juga, itu penting banget. Jadi laki-laki yang mengerti ini, maka ini akan menolong pasanganmu. Ya. Namun untuk kategori berpacaran ini mesti kudu hati-hati. Ya, apalagi yang emosinya belum stabil. Ya, manja-manja begini bisa bahaya. Kalau masih berpacaran yang masih kekanak-kanakan, ini bahaya. Ya, ada banyak orang saking butuhnya perhatian itu, saking butuhnya itu sampai jatuh dalam dosa. Nah, itu bahaya. Tapi untuk umumnya adalah kalau wanita mau dimanja, berarti dia butuh perhatian yang lebih dari kita, baik berpacaran ataupun menikah. Ya, yang penting batas-batas kenormalan, yang penting positif, itu intinya. Yang terakhir, kebutuhan dari seorang wanita yang terakhir adalah dilindungi. Ya, jadi wanita apabila dia merasa terlindungi oleh pasangannya, maka dia akan merasa nyaman. Dia merasa nyaman dengan pasangannya, terus rasa ketakutan itu akan pergi dari dia. Jadi pria atau laki-laki yang bisa melindungi pasangannya, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam tindakan, maka akan melahirkan seorang perempuan yang nyaman, akan melahirkan seorang perempuan yang tidak takut sebab ada pelindung. Dan lebih dari segalanya itu, para wanita, pelindung sejati adalah Tuhan. Kalau pria itu terbatas. Namun yang saya mau beritahu adalah wanita itu butuh dilindungi. Wanita itu butuh figur. Wanita itu butuh sosok. Jadi pesan saya kepada para lelaki yang mendengar ini, jadilah pelindung untuk pasanganmu. Ciptakan rasa aman, ciptakan rasa nyaman. Dengan apa? Lewat perkataan yang membangun, lewat tindakan dan perbuatan yang membangun.
sehingga pasanganmu jadi sehat, ya, sehat pikiran, sehat tubuhnya, sehat kerohaniannya juga. Ya, itu penting. Nah, artinya apa? Marilah saling membangun, saling menguatkan, saling memberikan rasa aman, saling memberikan rasa nyaman. Jadi inilah yang terakhir, kebutuhan dari seorang wanita adalah dilindungi. Jadi kalau laki-laki bisa menciptakan ini, maka pasanganmu akan merasa nyaman dan tidak ada ketakutan dalam dirinya. So ada 5 hal yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Yang pertama, dikasihi atau disayang. Yang kedua, dipuji atau disanjung. Yang ketiga, didengar atau lebih kepada ngobrol. Yang keempat itu dimanja. Jadi wanita yang bisa dimanja, wanita yang kita pintar untuk dia bisa manja ke kita, maka wanita itu berarti kita masih dibutuhkan oleh dia. Berarti perhatian kita masih dibutuhkan oleh dia. Dan yang terakhir adalah dilindungi. Jadi kelima ini adalah kebutuhan dari seorang wanita. So teman-teman, para pria-pria yang mendengarkan ini, lakukanlah ini dengan kasih, dengan tulus, dengan cinta. Maka saya percaya engkau akan jadi berkat, pasanganmu jadi nyaman, hubunganmu diberkati, jadi kuat dan menginspirasi banyak orang lain. Tetap semangat teman-teman, jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.